Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Deddy Supriyadi, salah seorang guru di SMP 4 Raja Desa Kabupaten Ciamis. Dan pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan aksi nyata dari tema bimbingan konseling layanan dasar dengan sub tema refleksi diri dalam menyikapi murid. Pengertian layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseling, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada. Tujuan layanan bimbingan konseling. Secara umum, tujuan layanan bimbingan konseling adalah membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan pengendalian secara utuh yang meliputi aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. 4 jenis layanan bimbingan konseling. 1. Layanan dasar. Ditujukan bagi semua peserta didik bersifat preventif dan developmental. Implementasinya dapat dilaksanakan secara klasikal dalam kelas besar minimal 1 jam pelajaran atau di luar kelas secara terbuka dengan alat bantu, media tertentu, dan atau dilakukan secara berkelompok 4-8 orang peserta didik dengan membahas topik-topik aktual. 2. Layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual dapat dilakukan secara klasikal melalui bentuk bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan atau secara pribadi melalui konseling individual dan layanan konsultasi. Umumnya, layanan ini juga memerlukan kolaborasi dengan tim kurikulum, wali kelas, guru mapel, atau dapat melibatkan orang tua untuk mendiskusikan tentang arah dan pilihan minat. 3. Layanan responsif. Berbeda dengan layanan dasar dan layanan peminatan, layanan responsif dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memerlukan penanganan mendesak dan segera. Layanan responsif diberikan dengan tujuan menuntaskan masalah yang dialami peserta didik. Layanan ini dapat dilakukan melalui bentuk konseling individual, konseling kelompok, dan konseling krisis yang sewaktu-waktu dapat didukung oleh tindakan netral ahli atau mediasi yang berkolaborasi dengan orang tua. 4. Layanan dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan jenis layanan yang terkait dengan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan profesionalisme guru BK atau konselor secara berkelanjutan dalam mendukung proses memberi bantuan. Etika kerja bimbingan dan konseling. Ada 10 etika bimbingan dan konseling. 1. Kerahasiaan. Menjaga informasi tentang diri peserta didik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun permasalahan yang sedang dialami. Sesi berbagi informasi tentang peserta didik harus dilakukan seizin peserta didik yang bersangkutan sesuai dengan asas kerahasiaan atau pertimbangan etika profesi dan atau hukum, serta dilakukan seizin orang tua, wali, dan peserta didik. 2. Kesukarelaan. Tidak ada unsur paksaan kepada peserta didik untuk mengikuti program layanan. 3. Keterbukaan. Memberikan dan menerima informasi untuk memecahkan masalah peserta didik selama proses layanan. 4. Tidak menunda-nunda dalam memberikan bantuan dengan berbagai alasan. Itu dinamakan responsif. Dan selanjutnya, keaktifan. Tentu berusaha membangkitkan semangat dan kemandirian peserta didik untuk mampu menyelesaikan diri serta menghadapi tantangan di lingkungan. 6. Kedinamisan. Menguatkan tekad agar terjadi perubahan pada diri peserta didik ke arah yang lebih baik. 7. Kemandirian.
mendorong peserta didik untuk mengenal dan menerima diri dan lingkungan serta mampu mengambil keputusan. 8. Menjalin kerjasama dan saling membantu antar satuan pendidikan, keluarga, maupun pihak lain yang terlibat guna menyelesaikan masalah peserta didik berdasarkan data yang terkumpul secara utuh. Ini disebut keterpaduan. Selanjutnya ada normatif, menggunakan prosedur dan teknik yang tidak menyimpang dan sesuai dengan norma agama, adat, hukum dan kebiasaan sehari-hari serta sesuai dengan visi dan misi satuan pendidikan yang selaras dengan tujuan pendidikan. Dan terakhir, keahlian, yaitu mengembangkan diri menjadi pribadi konselor yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian yang profesional dan menunjang proses dan hasil layanan. Beberapa peran yang dapat diampu guru bimbingan konseling. Yang pertama, mengelola program. Guru BK bersama wali kelas atau guru mapel merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan secara kolaborasi dalam rangka memenuhi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Kedua, pembimbing. Guru BK membimbing peserta didik untuk mengenal diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri, serta mengembangkan potensi dan minat secara optimal. 3. Penilai. Dalam ruang lingkup praktek layanan, guru BK menggunakan alat penilaian formal dan informal dan dapat menjalin kemitraan dengan psikolog atau tenaga ahli lainnya untuk menafsirkan hasil tes dalam rangka pengambilan keputusan rencana pengembangan peserta didik. 4. Konselor. Guru BK membuka akses praktik konseling bagi para peserta didik guna membantu penyelesaian masalah, penyembuhan, perbaikan, dan pencegahan masalah yang terkait dengan kehidupan pribadi, belajar, sosial, maupun karir. 5. Konsultasi. Guru BK memberikan informasi tentang perkembangan potensi minat dan kebutuhan lainnya kepada peserta didik, wali kelas, dan orang tua wali dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila. Dan terakhir, koordinasi. Untuk mendukung pengembangan akademik dan karir masa depan peserta didik secara optimal, guru BK dapat bekerja sama dengan bidang akademik sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Setelah kita memahami dan mengerti tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling, maka kita perlu melaksanakan refleksi diri dalam tingkat diri. Pertama, kita buat langkah-langkah. 1. Mengevaluasi diri terhadap tindakan yang dilakukan. Kedua, membuat form yang berisi pertanyaan, refleksi yang akan dijawab sendiri. Ketiga, kita berdiskusi tentang form yang telah diisi sendiri dengan guru BK, dengan teman sejawat dan juga rekan sekolah. Dan yang terakhir, kita merencanakan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses ini. Selanjutnya, apa pertanyaan yang bisa kita buat untuk diri kita sendiri? Pertama, contoh, apakah saya sudah melakukan etika tersebut? Yang kedua, etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Yang ketiga, bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Keempat, etika mana yang masih harus ditingkatkan? Lalu kita bertanya lagi kepada diri kita, bagaimana peran saya telah membantu peserta didik? Hal apa yang sudah baik? Hal apa yang masih perlu saya tingkatkan? Dan peran apa yang akan saya lakukan berikutnya? Dan inilah refleksi diri dalam menyikapi murid yang saya coba lakukan di SMP. Sebagai kesimpulan mengenai rencana layanan berikutnya, saya akan terus mempelajari hal yang masih perlu dikembangkan guna meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling yang harus saya lakukan sebagai pendidik di lingkungan saya. Selanjutnya, kami juga mencoba membuat form untuk umpan balik baik kepada siswa ataupun juga kepada rekan sejawat.
guru hebat seluruh Indonesia. Demikian paparan aksi nyata pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat khusus bagi saya demi membagi kita semua. Salam dan bahagia, tetap semangat untuk menjadi